Geladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam yang cukup membumi di masyarakat. Atau dengan kata lain bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Masyarakat Melayu yang berdiam di wilayah negeri Simpang saat ini adalah bagian dari masyarakat adat itu sendiri, di mana pada masa dahulu negeri Simpang merupakan sebuah kerajaan yang merupakan turunan dari kerajaan Matantua dan Tanjung Pura kuno yang masih berhubung kait dengan kerajaan Majapahit serta Sriwijaya. Maka tidak heran jika masyarakat Melayu negeri Simpang sudah lama mengenal adat berladang atau beladang dari sejak zaman nenek moyang di masa kerajaan Tanjung Pura, Matan dan Simpang, yang artinya tradisi tersebut turun-temurun sejak ratusan tahun yang silam. Adat berladang ini biasanya diperuntukkan bagi aktivitas masyarakat guna bercocok tanam padi pada setiap musim padi. Yang pertama, membuka lahan. Prosesi adat berladang ini dimulai dari membuka lahan yang juga menggunakan ritual adat. Apalagi orang yang baru pertama kali membuka lahan, maka diharuskan untuk mematuhi aturan dari sang dukun. Di antaranya harus meninggalkan sebagian hutan yang dirimba atau istilahnya juga dikenal dengan nama hutan hujung atau rimba kumang. Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Mau kita beladang itu kita tebang, udah kering, itu mau lebih sebulan tuh nyemong, udah kering bawa dibakar. Nah itu lahan baru. Adat beladangnya pertama ngubat padi, kedua berarti ini kebaruan ping, ketiga nutup kaun ketupat. Adat membuka lahan pada masyarakat Simpang ini mereka percayakan kepada sang dukun kampung yang biasanya memiliki kuasa atas wilayah tersebut. Sebab setiap wilayah atau desa biasanya memiliki beberapa dukun yang biasa masyarakat negeri Simpang menyebutnya dengan istilah pegangan. Misalnya ada petani bernama Ujang, biasa bertani di wilayah adat desa Rantau Panjang. Lalu kemudian ia berpindah berladang menuju desa Sungai Mata-Mata. Maka si Ujang biasanya akan datang kepada sang dukun setempat yang memegang wilayah tersebut. Biasa kan diturunkan dulu, kita turunkan tidak bersembarang. Tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, bawa kita nyaman. Enggak itu enggak bisa. Sini pakai dukun siapa, Bu? Untuk lambungkan. Di sini lihat sini. Halang kami yang Rantau Panjang. Iya. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buah padi dek. Empak. Biasa batang daunnya tidak bagus. Ini kan bagus kan? Subuh-subuh. Walaupun tanpa pupuk. Bagi masyarakat negeri Simpang yang datang kepada dukun, bukanlah maksud untuk mempersekutukan atau meminta sesuatu kekuatan gaib, namun lebih kepada bentuk ketaatan kepada adat tentang aturan-aturan yang boleh maupun tidak boleh, atau yang pantang dan penting, serta yang harus dijalankan dalam melakukan prosesi dalam berladang di daerah setempat. Aturan-aturan yang dibuat oleh si dukun sifatnya adalah normatif dan masih bisa dicerna oleh akal sehat. Misalkan saja, pantangan yang dilarang dalam berladang diantaranya adalah tidak boleh berladang lewat dari jam 5 sore, sebab menurut penuturan sang dukun, sebut saja Tok Alang Bungkan, yakni seorang dukun Sungai Mata-Mata. Menurutnya apabila lewat dari jam 5 sore, maka akan ada mara bahaya atau yang lazim disebut dengan sengkala. Pak Lang Bungkan yang berusia 74 tahun merupakan dukun pemegang adat berladang desa Sungai Mata-Mata. Ia menuturkan bahwa sengkala adalah pertanda waktu yang mendekati suasana yang tidak baik. Biasanya akan ada datang halangan ataupun rintangan jika melewati waktu yang telah ditentukan.
Hal ini bisa saja masuk akal, sebab apabila sudah melewati pukul 5 sore, maka hari akan petang dan menjelang maghrib. Apabila pekerjaan diteruskan, bisa saja kita teledor terkena benda tajam ataupun tertusuk akar kayu. Bahkan gangguan binatang buas pun juga akan mengancam, sebab di waktu-waktu tersebut merupakan masa transisi di mana binatang juga akan keluar atau kembali mencari sarangnya. Dalam upacara membuka lahan ini, masyarakat negeri Simpang mempercayakan kepada si dukun. Ketika bulan dan hari sudah ditentukan, maka sang dukun biasanya akan melakukan persiapan dalam upacara. Lalu mereka berkrenah atau berritual. Biasanya dalam berkrenah, sang dukun akan membakar dupa, lalu memanjatkan doa serta menaburkan beras kuning ke beberapa tempat yang dianggap angker. Namun di beberapa wilayah yang ada di negeri Simpang, hal ini bisa berbeda-beda bentuk ritualnya. Namun tidaklah banyak perbedaan dalam melakukan krenah atau ritual tersebut. Tolong nggak, tolong untuk mulakan tadi ini, nando nyemai, gitu. Gandeng pakai unda, tidak mampu kita berjalan, itu ayo dukung katanya. Dukung kata dia. Umpama dia itu tetap makan kemenyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Itu dia. Ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam tu. Setelah sang dukun melakukan ritual, maka si empunya lahan akan memulai menggarap lahan yang telah dikrenahkan oleh sang dukun. Dari sinilah si empunya lahan mulai menebang kayu, kemudian menebas dan membersihkan lahan untuk ditanami padi. Istilah dalam pembersihan lokasi yang populer sering digunakan diantaranya adalah memancah, yang merupakan aktivitas memotong rumput kecil sebelum dimulai semai padi. Mengimpit, biasanya aktivitas mengimpit ini dilakukan memakai papan ataupun drum yang digulingkan untuk merendahkan rumput yang tinggi. Namun dewasa ini biasanya ada yang sudah menggunakan traktor untuk mengolah tanah. Istilah lain yang digunakan adalah nebas, memanggol, menggurun, dan lain sebagainya. Yang kedua, aktivitas menyemai padi. Setelah prosesi pembersihan lahan selesai, biasanya mereka telah menyiapkan lahan. Namun apabila lahan untuk ditanami adalah pertama kali dibuka, maka biasanya mereka tidak lagi menyemai, akan tetapi langsung menabur benih pada lahan yang telah dibersihkan. Sedangkan untuk tanam padi pada tahap kedua, baru ada proses penyemaian. Dalam menyemai padi, biasanya kaum petani Melayu negeri Simpang menggunakan dua teknik. Di antaranya adalah yang pertama, nyamer atau nyamer, yaitu menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 10 hingga 15 cm baru dipindahkan. Kemudian yang kedua adalah ngandal, yakni menyemai padi dengan cara dialas plastik agar mudah diambil. Kedua teknik ini digunakan tergantung kondisi, misal cuaca atau lingkungan tempat menyemai padi. Jika musim hujan, maka biasanya memakai teknik ngandal, sedangkan musim agak kering dengan cara nyamer. Kalau hari hujan ngandal tuh dibawakan terpal, ditaruh atas tinggi-tinggi gini, bawa dianok tanah. Udah dianok dengan tanah, barulah dihirai padinya, timbus lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih giam, 2 kali kerja. Kalau hari panas pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tuh langsung nugalam. Jadi yang padi ndak uyuh, kita berkali. Dalam ritual semai padi ini juga diiringi dengan krenah ritual yang dilakukan oleh sang dukun yang biasa disebut dengan mule padi. Biasanya proses ini juga dimulai dengan adanya upacara secara bersama-sama yang disebut sebagai acara buka tahun, di mana dalam acara ini secara resmi berladang yang dilakukan secara bersama-sama akan dilakukan besar-besaran pada tahun tersebut. Yang ketiga, proses berandip.
Berandep hampir sama dengan gotong royong dalam berladang. Bedanya, berandep atau berandep ialah gotong royong dengan sistem bergilir. Randep, kata dasar dari berandep, disepakati dengan jumlah anggota randep. Anggotanya bisa dalam satu hamparan, bisa juga beda hamparan. Penetapan jatah atau waktu randep ke siapa bisa ditentukan dengan musyawarah. Bisa juga dengan cara undian. Misalnya anggota randep terdiri dari 10 orang. Berarti butuh waktu 10 hari untuk berandep, karena masing-masing anggota alokasi waktu 1 atau setengah hari. Jika sudah habis pergiliran berandepnya selama 10 hari, jadwal dan kesepakatan randep bisa disepakati kembali oleh anggota randep. Cara ini akan mempercepat kerja petani, baik membuka lahan, menebas, menandur, dan lain sebagainya. Yang keempat, merawat padi. Setelah proses nandur, menanam padi selesai, maka berikutnya adalah menunggu padi hingga dewasa sambil merawatnya. Dalam proses merawat padi, biasanya masyarakat Melayu negeri Simpang membersihkan rumput-rumput rendah yang disebut dengan merumput. Kemudian bepagas, yaitu membersihkan tangkai-tangkai padi yang kurang sehat. Selain itu, dalam merawat padi, masyarakat negeri Simpang juga memakai cara-cara tradisional. Biasanya mereka menggantung kepala ikan gembong di setiap pojok sawah, kemudian juga membuat orang-orangan sawah ataupun beberapa jenis kaleng dengan tali yang saling berhubungan yang dikendalikan lewat lakau atau pondok sawah, sehingga ketika ditarik akan menakuti binatang yang akan mengganggu padi. Yang kelima, pantangan. Masyarakat Melayu negeri Simpang juga mengenal pantangan dalam berladang. Di antaranya adalah tidak boleh bekerja lewat dari jam 5 sore. Tidak boleh melimpat atau masuk ke ladang orang tanpa izin. Tidak boleh makan sambil berjalan di ladang. Tidak boleh ada apit padi. Misalnya ada menanam jenis padi pulut atau ketan harus di posisi atas, sedangkan padi biasa ada di bawahnya. Dengan kata lain, tidak boleh bercampur. Tapi kalau sini masih kuat adan. Kalau jam-jam 5 apa tuh mau balik-balik kan? Ngapa lah? Emang ndak dikasih gini mang. Ngapa? Kecil dah ndak boleh hak. Kita lalu malam mengajikan padi. Saat jam 5 balik kan. Oh gitu. Kalau pagi jam 7 pok pergi. Hantu rangka ni hantu yang tak kepandang itu. Yang pandai ngetam di ladang itu. Yang macam mana ladang tu besar, itu bisa ada banyak dapat tu. Ada orang halimonan yang ngetam itu. Kami pernah, mak kami di Pacoh itu pernah. Dia kan di ladang, berhenti di pondok ladang ini. Tengah hari itu. Jam 12 dia kan tinggal seorang di ladang tu. Itu ada orang yang betina kata yang ngetam padi, yang bertudung tandap tudung serendak tu. Ini bukan cerita, ini bukan bulak saya ni. Matahari tengah turun ni. Gitu dia. Makanya harus diberi itu tadi itu. Sebagai syaratnya. Sampai ke tang gitu itu, minta saya ini. Minta saya daun padi tu. Itu daun padi tu lah. Ini dia. Daun padi ni aku. Ini kan batang padi. Batang padi ini kan ada daun dia. Ini aku disindat ini ya. Ini dia. Yang keenam, permainan tradisional yang biasa mengiringi adat berladang. Saat padi mulai menghijau dan tangkainya telah mulai mengeluarkan butir-butir padi, suasana di ladang atau sawah yang menghampar hijau biasanya akan lebih semarak. Sebab ada dua permainan tradisional yang seakan-akan ikut memeriahkan musim panen padi yang akan segera tiba, beberapa bulan bahkan minggu kemudian. Permainan tersebut adalah pangkak gasing dan kelayang atau layang-layang. Menurut masyarakat negeri Simpang, permainan layang-layang diharapkan dapat mendatangkan angin, sehingga dapat menghilangkan ampak atau padi gabuk atau kosong. Begitu juga dengan permainan gasing, dipercaya dapat memecah rumpun padi, sehingga buahnya menjadi lebih banyak. Macam ini kalau mau nyuci padi, main layang-layang. Padi keluar itu main gasing. Yang ketujuh, panen padi dan ritual. Saat panen padi pertama dimulai oleh sang dukun dengan mengambil satu ruman atau tangkai padi lalu mendoakannya. Setelah itu, maka ramai-ramai setiap empunya padi memanennya, lalu membawa tangkai-tangkai tersebut untuk ke pelantar lakau atau pondok ladang, sehingga dapat dijemur yang disebut dengan melabang. Melabang itu padi basah kita labang. Padi basah itu dilabang, dikeringkan. Udah kita pijak ini kan. Ini nak rumahnya ya, udah kita pijak ini, pijaklah sampai habisnya. Tidak tinggal ini. Tinggal ini, udah air panas kita labang ketika ataupun ke plastiknya.
sampai kering itu melabang. Namanya melabang. Itu bahasa daerahnya, bah. Padi yang pertama kali dipanen dan digiling biasanya juga dibuat emping. Lalu bersama-sama keluarga dan masyarakat mereka memakan emping tersebut. Walau tidak merata, namun di tempat-tempat tertentu seperti Desa Penjalaan dan Desa Sungai Mata-Mata, tradisi ini selalu dijaga oleh mereka. Ada selesai padi dah udah padinya masak sekap-sekap tuh berarti udah masak itu separuhnya baru ditumbuk buat emping. Ini ke bau duduk tuh. Udah selesai beladang, udah naik padi dan nggak ada di tanah, abang kita nutup bau. Oh, bunga tahun itu udah padi keluar. Udah padi keluar itu, udah padi berisi itu bunga tahun itu ngempeng padi itu digoreng ditumbuk. Bunga tahun. Yang ke-8, ritual tutup tahun atau nyapat tahun. Nyapat tahun atau nyapat tahun, bersih kampung atau cabuh kampung merupakan acara adat yang dilaksanakan setelah panen padi selesai. Acara adat ini sebenarnya bukan hanya dilaksanakan masyarakat Melayu Simpang yang berladang saja. Namun tradisi bersih kampung ini bisa dilakukan masyarakat lain di Kayong Utara, bahkan kabupaten lain. Ya pun dilepas makan padi baru itu udah makan, udah diduakan apa itu kan, dia beras babeh itu kadang diantar ke kita. Nah gitu bah dia kadang lepas ngetam pun ada ya lepas ngetam, ada yang tengah ngetam ngasih. Lepas itu barulah apa dikainakan apa masak-masak. Dah turun tu baca doa selamat apa dulu, bawa turunkan yang hidang tempat penjuru dek. Yang ancak tu, yang besar gini besar tu, segi 4. Gitu dia. Ancak ditaruh di pohon beringin. Untuk nyapat tahun setelah panen padi 2 atau 3 hari sebelum acara, dukun akan memberitahu warga bahwa akan segera melaksanakan cabuh kampung atau nyapat tahun. Warga akan bersiap-siap membuat berbagai jenis ketupat dan menyiapkan lauk pauknya. Dukun kemudian dibantu pendamping atau pebayunya menyiapkan perabah atau peralatan yang diperlukan untuk nyapat tahun atau ritual seperti ancak, lanting, dan lain sebagainya. Minimal ada 3 ancak dan 1 lanting yang disiapkan. Biasanya ada ancak yang ukuran paling besar dengan lebar sekitar 160 cm persegi. Ancak adalah sejenis keranjang yang terbuat dari bambu atau rotan untuk meletakkan perabahan atau sesajian untuk ritual adat. Sedangkan lanting ialah sejenis kapal-kapalan yang berfungsi untuk meletakkan perabahan ritual adat. Acara ini dilaksanakan sekali dalam setahun, biasanya dilaksanakan setelah acara ngetam padi selesai. Acara ini adalah bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa mereka telah dianugerahi tanah yang subur dan hasil tanaman yang melimpah. Pertama untuk mencari keselamatan dari Yang Maha Pencipta. Jadi melalui juga kita dari segi agama, kita menggunakan juga ada seperti doa kasah. Jadi secara adat kita melakukan seperti melalui sarana tadi ini dengan nyapat tahun, yang mana kita laksanakan setiap 1 tahun sekali. Artinya kalau di sini ini setelah panen, musim panen penggaduan untuk menghadapi musim tanam rendeng. Ya kemungkinan itulah tergantung adat Melayu yang menggunakan.